time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan media sosial dan praktik berdasarkan bukti dalam mata kuliah Praktik Profesional Bidan, dosen pengampu Ibu Rismawati, SSTMKes. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Nuranila saya sendiri, Rosita, Susan, Husnul Khatimah Maulud, Nurmawati, dan Parida. Materi pertama yaitu penggunaan media sosial. Pengertian media sosial. Media sosial adalah platform atau aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten seperti teks, gambar, video, dan lain-lain. Contoh media sosial yang populer seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain. Jenis-jenis media sosial, jaringan sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan Google Plus tapi sekarang sudah tidak aktif. Berbagi foto dan video seperti Instagram, Snapchat, dan TikTok. Berita dan pembaruan seperti Twitter dan Reddit. Berbagi video seperti YouTube dan Vimeo. Blogging dan microblogging seperti Tumblr dan Medium. Platform perpesanan seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Yaitu 3. Tujuan penggunaan media sosial yaitu komunikasi, pemasaran, dan branding. Yang ketiga, edukasi dan pembelajaran. Yang keempat, hiburan. Yang kelima, aktivisme dan sosial. Keuntungan penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu memperluas jaringan sosial, akses cepat dan ke informasi. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas dan branding. 4. Fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu sarana ekspresi dan kreativitas. Tantangan dan dampak negatif penggunaan media sosial. Pertama, kecanduan. Yang kedua, isu privasi. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, penyebaran berita palsu. Yang kelima, dampak kesehatan mental. Adapun tips menggunakan media sosial dengan bijak. Pertama, tetapkan batasan waktu. Kedua, jaga privasi. Ketiga, verifikasi informasi. Keempat, gunakan untuk tujuan positif. Tren terkini dalam media sosial. Pertama, video pendek. Kedua, influencer marketing. Ketiga, e-commerce di media sosial. Keempat, augmented reality. Akan membacakan slide berikutnya. Praktik berdasarkan bukti evidence praktik atau EBP adalah pendekatan yang menggunakan bukti penelitian terbaik untuk membuat keputusan dalam praktik profesional dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi individu serta konteks tempat praktik. Konsep ini sering diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial. Proses dalam penerapan EBP umumnya melibatkan 5 langkah utama. Yang pertama, identifikasi pertanyaan praktik. Yang kedua, mencari bukti. Yang ketiga, menilai kualitas bukti. Yang keempat, mengaplikasikan bukti dalam praktik. Dan yang kelima, evaluasi hasil. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya praktik berdasarkan bukti ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Yang keempat, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sumber-sumber bukti dalam EBP. Dalam mengimplementasikan EBP, praktis dapat merujuk pada berbagai jenis bukti, antara lain ada 5. Yang pertama, studi acak terkontrol atau RCT.
yang kedua meta-analisis, yang ketiga studi observasional, yang keempat konsensus para ahli, yang kelima panduan praktis klinis. Adapun keuntungan dan manfaat EBP. Yang pertama, keputusan yang terinformasi. Kedua, meningkatkan kepuasan klien. Ketiga, inovasi dalam praktek. Kesimpulan, penggunaan media sosial yang bijak dapat membawa manfaat yang besar, baik dalam hal komunikasi, pendidikan, hiburan, maupun bisnis. Namun, penting untuk selalu memperhatikan dampak negatifnya dan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan pribadi dan sosial. Praktik berdasarkan bukti atau EBP adalah pendekatan yang sangat penting dalam berbagai profesi, membantu praktisi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis pada bukti ilmiah yang kredibel. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, EBP menawarkan banyak keuntungan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Oleh karena itu, penting bagi para profesional untuk terus mengembangkan kemampuan mereka dalam mencari, mengevaluasi, dan menerapkan bukti ilmiah untuk mencapai hasil yang optimal bagi individu yang mereka layani.